Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta, Minggu 30 Agustus 2020, di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta di pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Nyonya Meiske Katrin Kolanus Paramis Emin dari GPIB Sibolon, Batam. Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu ke-13 sesudah Pentakosta dengan bernyanyi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Amsal 2 ayat 6 berbunyi, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Allah hadir
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Ya Bapa, serta bahaurilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu. Ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyaksikan satu pujian dari SMPK Penabur Harapan Indah. Kekuatan di hidupku,
Bapak Ibu, mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersekutu, kami boleh disapa oleh firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mengerti firman-Mu, kami hidup dalam sikap takut akan Tuhan, karena kami mau hikmat Tuhan ada pada kami, dan kami boleh berbahagia dalam hidup dan pelayanan kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 13 hingga ayat 20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, juga saudara-saudara yang di rumah ya, yang mengikuti ibadah bersama-sama. Kalau kita perhatikan ayat 13 dikatakan begini: berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Saudara-saudara, muncul pertanyaan, apa itu sebenarnya hikmat? Yang dimaksudkan di sini bukan hikmat manusia ya, hikmat Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan hikmat Tuhan? Kalau kita lihat
Saudara-saudara, perikop ini dikatakan hikmat itu adalah kepandaian atau kecerdasan, tapi bukan dari manusia, dari Tuhan. Pengetahuan, ya, bukan dari bangku pendidikan, ya. Pengetahuan dari Tuhan. Pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah pengenalan akan Tuhan. Hikmat itu lebih berharga dikatakan daripada permata, karena hikmat itu milik Tuhan. Jadi tadi saya katakan hikmat itu bukan hasil pendidikan atau bangku sekolah atau pengalaman hidup atau usia yang lanjut. Hikmat tidak sama, ya, hikmat tidak sama dengan orang pintar atau orang cerdas. Ada yang mengatakan begini, orang berhikmat itu adalah orang yang berpendidikan tinggi. Ya, mungkin strata 1, strata 2, atau strata 3 mungkin sudah profesor. Ternyata, saudara-saudara, tidak semua orang berpendidikan tinggi itu berhikmat. Banyak orang berpendidikan tinggi, tingkah lakunya seperti anak-anak. Bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik atau kejahatan. Banyak orang yang berpendidikan tinggi, ya pandai ngomong saja. Saudara-saudara yang diberkati, orang berhikmat juga, jangan kita katakan orang berhikmat juga itu ya karena pengalaman hidupnya, pengetahuannya, ya, pengalaman kerja, pengetahuannya yang luas. Atau orang yang lanjut usia itu orang berhikmat. Ternyata ya tidak bisa ya dipertanggungjawabkan ungkapan ini. Saudara-saudara, banyak orang katakan orang yang sudah banyak mengalami asam garam kehidupan itu berhikmat. Ternyata itu tidak benar. Saudara-saudara yang diberkati, karena banyak ya kenyataan yang kita alami bahwa banyak juga orang yang sudah tua semakin tidak berhikmat dalam mengambil keputusan, saudara-saudara. Hikmat, saudara-saudara, tadi saya katakan berbeda dengan kepintaran manusia. Tapi hikmat itu ya karena dia milik Tuhan, hikmat itu hanya diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, saudara-saudara, itu hikmat. Lalu kalau kita mau berhikmat, kita mau mendapatkan hikmat itu, bagaimana caranya supaya ya kita memperoleh hikmat itu? Karena dikatakan bahwa kalau orang mendapat hikmat atau mempunyai hikmat, dia pasti berbahagia. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Firman Tuhan katakan sangat simpel, ya sederhana. Orang yang mau memiliki hikmat atau orang yang mau mendapatkan hikmat harus hidup takut akan Tuhan. Simple kan Bapak Ibu ya. Kita mau hikmat Tuhan, ya kita tidak perlu keluarkan biaya banyak-banyak. Simple, takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa itu takut akan Tuhan? Kalau orang, Amsal katakan, kalau orang takut akan Tuhan, dia akan menjauhi segala kejahatan. Itu orang takut akan Tuhan. Itu orang berhikmat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudara, tadi saya katakan apa itu takut akan Tuhan. Ada contoh-contoh di Alkitab ini ya orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Contoh Yusuf.
Ya, Yusuf itu hidup takut akan Tuhan. Sampai dia diberkati, dia berbahagia, dia beruntung, dia menjadi orang yang besar di Mesir, memerintah di Mesir, takut akan Tuhan. Ya, ketika majikannya mempercayakan seluruh harta bendanya dikelola oleh Yusuf, karena Yusuf berhikmat, Yusuf takut akan Tuhan, dia tidak korupsi seperak pun. Dia jujur. Ketika istri majikannya datang menggoda dia takut akan Tuhan. Ya, dia menolak. Padahal kalau dari segi finansial, saudara-saudara, kalau sempat jadi selingkuhan majikannya, jaminan hidup itu luar biasa karena majikannya kan kaya raya. Tapi Yusuf takut akan Tuhan. Dia berhikmat. Daniel, contoh yang kedua. Daniel dan kawan-kawan, mereka hidup takut Tuhan, bahkan mereka bisa mempertahankan sikap takut akan Tuhan sekalipun mereka mengalami ancaman. Raja katakan, siapa yang tidak menyembah patung itu akan disiksa, masukkan ke dapur api. Daniel takut akan Tuhan. Dia tidak melakukan itu. Dia lebih takut Tuhan, dia lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, sekalipun jiwanya terancam. Itu takut akan Tuhan. Dan Daniel punya hikmat luar biasa, saudara-saudara. Dia bisa mengartikan mimpi. Tuhan memberikan hikmat luar biasa kepada Daniel. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk memperoleh hikmat syaratnya hanya satu, takut akan Tuhan. Hanya itu. Dan kalau firman Tuhan katakan, orang yang memiliki hikmat Tuhan, orang itu pasti berbahagia. Bahagia dimaksud itu apa di sini, Bapak Ibu? Bahagia berarti diberkati Tuhan. Dan orang yang diberkati Tuhan, saudara-saudara, ya tadi dikatakan pasti bahagia. Kenapa? Karena apa yang dia kerjakan itu semua diberkati Tuhan dan berhasil. Itu berbahagia, sejahtera di tengah-tengah pandemi COVID-19, ya. Orang bergumul dengan virus ini, ya, banyak mengalami pergumulan, ya, orang di PHK, ya, ada yang tidak digaji, ada yang tidak dibayar tunjangan dan segala macam, hidup menderita. Saudara-saudara, Tuhan katakan justru di dalam pergumulan seperti ini, tunjukkan bahwa kita ini orang yang takut akan Tuhan, supaya hikmat itu selalu kita miliki, karena itu yang membuat kita bahagia. Ya, justru di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita tunjukkan bahwa kita orang-orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan. Bukan takut sama virus, ya, virus apa itu namanya, corona. Bukan. Kalau kita takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan berarti ada ketaatan, ada kesetiaan melakukan firman Tuhan, sekalipun mungkin kita tidak beruntung, ya, sekalipun kita rugi, sekalipun mungkin kita diancam, sekalipun kita bergumul, sekalipun kita lagi menderita. Jangan sampai kita lupa. Ketaatan dan kesetiaan itulah permulaan hikmat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selain bahagia, orang yang, ya, sama seperti Salomo, ya, minta hikmat. Dia tidak minta kekayaan, dia minta hikmat Tuhan. Lalu Tuhan kasih bonus, sama seperti dalam pembacaan ini, saudara-saudara. Kalau orang yang takut akan Tuhan pasti berhikmat, dia pasti bahagia. Dan firman Tuhan katakan, ya,
Ayat 16, ini bonus. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ya. Tadi saya katakan Salomo tidak minta kekayaan, dia hanya minta hikmat. Tapi dari hikmat itu membuat dia menjadi raja yang paling kaya saat itu. Dari hikmat. Ya, dikasih kekayaan, dikasih apalagi kehormatan, kebanggaan. Orang tua ya bangga punya anak-anak. Anak-anak bangga terhadap orang tua. Kita bangga sebagai warga jemaat GPIB. Kita tidak bangga menjadi warga jemaat gereja lain ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, orang yang berhikmat itu orang yang bisa dipercaya, saudara. Ya, karena kata-katanya, tingkah lakunya itu sesuai dengan firman Tuhan, bisa dipercaya. Ini yang membuat orang berhasil ya, karena punya hikmat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lewat firman ini saudara-saudara, kita masih diperhadapkan dengan pergumulan bersama ya bangsa. Bahkan saya pernah mendengar Menteri Kesehatan Inggris katakan begini, COVID ini ya belum bisa diprediksi kapan berakhir. Saya sempat bercanda dengan warga jemaat katakan, aduh kapan sih virus ini tinggalkan kita? Saya bilang dia nggak tinggalkan kita karena dia lupa alamatnya, makanya dia nggak bisa pulang. Saudara-saudara, jadi Menteri Kesehatan Inggris katakan begini, virus ini kita tidak tahu, kita tidak bisa prediksi kapan berakhir. Oleh karena itu, orang harus belajar hidup berdampingan dengan virus ini. Artinya kita bisa menerima ini kenyataan, kita menghadapi kenyataan ini dengan hikmat Tuhan. Kalau kita tidak menghadapi kenyataan ini dengan hikmat Tuhan, kita bisa stres menghadapi. Tapi orang yang berhikmat tidak akan stres, saudara. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan. Ya, karena dia takut Tuhan. Dia tetap diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, mari saudara, ya di tengah-tengah situasi apapun juga, kita tetap takut akan Tuhan supaya hikmat Tuhan itu tetap ada pada kita. Ya, dengan hikmat Tuhan itu kita kuat menghadapi apapun. Ya, kita tidak putus asa, kita tidak kecewa, kita tidak mengeluh, kita tidak bersungut-sungut. Saudara-saudara, kita juga bersyukur ya, Tuhan memakai orang-orang tertentu dengan hikmat Tuhan. Sehingga sekarang, saudara-saudara, kita sudah bisa di era digital ini ya, sudah bisa ditayangkan seperti sekarang ini di GPB Harapan Indah ya, ditayangkan ya khotbah-khotbah ya, khotbah minggu dan khotbah-khotbah lainnya. Ini kita bersyukur, ini hikmat Tuhan. Dia bisa menembus era digital ya, sehingga tidak ada lagi yang menghambat kita. Kita mau dengar firman Tuhan ya, kita mau bersekutu. Sekarang lebih mudah, saudara-saudara. Kita di rumah saja kita bisa disapa oleh Tuhan ya, firman Tuhan. Ini hikmat Tuhan. Jadi kita bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur berarti ketika ada tayangan seperti ini secara online atau secara virtual, ya ini kita harus lebih tekun lagi beribadah. Ini hikmat Tuhan yang kita harus syukuri, saudara. Ya, di gereja-gereja hampir semua gereja seperti ini pelayanannya. Jadi era digital spiritual, ya biasanya spiritual di era digital. Biasanya kalau dulu kita buka YouTube, apa yang kita lihat? Ya, kalau bukan ilmu politik, berita selebriti ya,
berita-berita itu. Tapi sekarang saudara lihat, ketika kita buka YouTube, apa yang kita lihat? Wah, gereja-gereja, ya, gereja-gereja yang menayangkan persekutuannya. Ini luar biasa, saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak kita, mari saudara-saudara, kita tetap hidup takut akan Tuhan, mempertahankan itu dalam hidup kita, sehingga hikmat Tuhan menyertai kita dan kita semakin bahagia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 tidak akan mengurangi kebahagiaan kita, karena kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup melakukan firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hikmat menyertai kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus juga di rumah, mari berdiri dengan sikap yang sempurna. Kita mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Maha Kuasa. Ya, dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami. Mampukan kami Roh Kudus supaya kami selalu takut akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam ketaatan dan kesetiaan kami, dalam kondisi apapun Tuhan, baik di saat kami senang maupun di saat kami susah, sehingga kami selalu memiliki hikmat. Kami mau hidup berbahagia sejahtera ya Tuhan, dan hikmat Tuhan itu akan memampukan kami untuk selalu sukses dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam hidup kami, bahkan masa depan kami. Terima kasih untuk jaminan hikmat Tuhan kepada kami orang yang percaya. Ya Allah, ya Bapa, kami yang saat ini beribadah ya Tuhan,
baik di rumah Tuhan maupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan juga hadir di tempat di mana kami bersekutu dengan Tuhan. Dan kami percaya sukacita akan selalu ada di dalam Yesus Kristus. Dan lewat online seperti ini Tuhan, di era digital kami selalu terpelihara spiritual kami karena tayangan-tayangan yang membuat iman kami semakin diperteguh. Terima kasih, ini hikmat Tuhan luar biasa untuk menjangkau kami ya Tuhan yang harus diam di rumah dan bersekutu di rumah. Terima kasih Tuhan. Secara khusus Tuhan Yesus kami berdoa bagi seluruh majelis jemaat GPIB Harapan Indah, seluruh jemaat ya Tuhan, unit-unit misioner. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan mereka, dalam pengabdian mereka. Tuhan berkati keluarga mereka juga. Bahkan semua pelayanan yang dilaksanakan seperti ini Tuhan secara online. Kami juga mohon ini juga jadi berkat Tuhan. Berkati kami semua yang melayani saat ini Tuhan. Supaya pelayanan kami inilah wujud hikmat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami selalu termotivasi untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit. Bapak Pendeta John Marlin Tambunan ya Tuhan, yang saat ini dirawat di rumah sakit. Menatua Hans Tondawani yang dirawat di rumah, Saudara Boyke Siregar dalam pemulihan di rumah, Ibu Sri Vegawati dalam pemulihan di rumah, Pendeta Vega Sarasak dalam pemulihan di rumah, Bapak Andar Sihite dalam pemulihan di rumah, Ibu Batseba Dimuhau Piris dalam pemulihan di rumah, Ibu Sarce Sahetapi dalam pemulihan di rumah, Ibu Rosdiana Situmorang dalam pemulihan di rumah, Ibu Veronica Marbun, menantu dari penatua Nyonya Rusmina Marbun dalam pemulihan di rumah. Ya Allah ya Bapa, Engkau berkenan menjamah dan menyembuhkan mereka yang bergumul dalam sakit penyakit juga dalam pemulihan. Engkau berkati dan berikan sukacita bagi keluarga yang merawat, sehingga mereka boleh memandang kepada Engkau sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Kami menyerahkan saudara-saudara yang mengalami korban bencana alam, Tuhan menolong menyertai mereka. Bahkan kami juga mau menyerahkan PHMJ, pegawai GPIB Harapan Indah, Tuhan juga memberkati mereka. Dan kami bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka ketika mereka melanjutkan hidup mereka dalam sikap takut akan Tuhan, sehingga mereka semakin berhikmat. Ya Allah ya Bapa, pelayanan PAPT dan GP kami mohon Tuhan juga campur tangan sekalipun Tuhan secara online seperti ini. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikan, anak-anak kami yang mencari pekerjaan, bahkan pemuda-pemudi kami yang juga mengharapkan pasangan hidup. Ya Allah ya Bapa, Tuhan siapkan semua yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami berdoa bagi janda duda dan anak yatim piatu dalam kehidupan dan pergumulannya. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam segala kondisi mereka. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Engkau berkati ya Tuhan para pemimpin kami Tuhan, baik di pusat sampai ke daerah, juga ke kota, di kota Bekasi ini. Kiranya Tuhan tetap menuntun, menyertai, memberkati mereka, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, dan semua kebijakan itu menjadi berkat bagi kami ya Tuhan, umat-Mu yang hidup di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan kami juga boleh hidup berdampingan dengan semua agama, dan kami boleh saling menghargai satu dengan yang lain.
Kami juga berdoa secara khusus Tuhan proses pengurusan sertifikat gereja Blok AB 5 dan pastori Blok AB 4. Kami mohon Tuhan Yesus, tolong di tengah-tengah pandemi COVID tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan campur tangan di dalamnya, kami semua khususnya GPB Harapan Indah sangat berkerinduan supaya ini boleh selesai ya Tuhan, dan mereka memiliki sertifikat untuk gedung gereja dan pastori Tuhan, dan mereka boleh melakukan banyak hal di sarana yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan tim medis kami Tuhan yang setia melayani saudara-saudara kami, bahkan juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terpapar dengan COVID-19. Tuhan berikan kekuatan iman, sukacita dan pengharapan kepada Tuhan. Ya Allah, ya Bapa, banyak hal yang kami mau minta daripadamu, tapi Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kami. Bahkan juga saudara-saudara kami yang beribadah di rumah, Tuhan berkati mereka semua Tuhan, dan firman menguatkan mereka sehingga mereka bisa menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita kembali akan menyaksikan satu pujian dari vokal grup sektor pelayanan 2. Apa yang diperlukan darinya.
datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ajakan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengan dasar firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus.
Doa persembahan. Jemaat, mari kita berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa secara berbalasan. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah kami menjadi dekat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja. Jemaat, dipersilakan duduk. Warta Jemaat. Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 dilayani oleh Pendeta Nyonya Meiske Catherine Kolanus Paransi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Ana Jakoba Wilhelmina Riri Putuhena, Jemaat Sektor 3, pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020, jam 21.30 WIB di Bekasi, dalam usia 93 tahun. Dimakamkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2020 di TPU Pedurenan, Bekasi. Majelis dan segenap warga jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. Keluarga Riri Putuhena mengucapkan terima kasih kepada Pendeta John Marlen Tambunan, Pendeta Nyonya Rosa Maulete, PHMJ 2017-2020, PHMJ 2020-2022, Korsek dan Wakorsek 1 sampai dengan 6, warga jemaat GPIB Harapan Indah dan warga jemaat Sektor 3 GPIB Harapan Indah atas dukungan doa dan pelayanan yang telah diberikan selama ini kepada almarhum Ibu Ana Jakoba Wilhelmina Riri Putuhena semenjak pelayanan dari rumah ke rumah, di rumah sakit, hingga dimuliakan Bapa di surga pada tanggal 17 Agustus 2020, serta pelayanan ibadah pelepasan dan pemakaman tanggal 18 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. 2. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Setiani, Sektor 2, atas sumbangan beras 20 kg untuk bantuan diakona berupa Natura. Tuhan Yesus memberkati. 3. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada NN atas sumbangan minyak goreng 35 bungkus untuk bantuan diakonia berupa Natura. Tuhan Yesus memberkati. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, kolekte, persembahan sepersepuluhan, persembahan pek, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Koordinator dan Wakil Koordinator Sektor. Sesuai SK Majelis Jemaat GPIB Harapan Indah nomor 1/1-MJ/8/KPTS tanggal 18 Agustus 2020 tentang pengakhiran tugas, tanggung jawab, dan wewenang Koordinator, Wakil Koordinator Sektor Pelayanan Masa Bakti 2017-2020 dan pengangkatan Koordinator dan Wakil Koordinator Sektor Pelayanan GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi
masa bakti 2020-2022, maka dengan ini diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa terhitung tanggal 18 Agustus 2020, Majelis Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi telah mengakhiri dengan hormat tugas, tanggung jawab, dan wewenang koordinator wakil koordinator sektor pelayanan 1 sampai dengan pelayanan 6 masa bakti 2017-2020. Dan untuk nama-nama selanjutnya akan disampaikan melalui warta berikutnya. Ibadah keluarga gabungan seluruh sektor secara online. Kegiatan ibadah gabungan seluruh sektor akan dilaksanakan secara online dalam bentuk khotbah pada hari Rabu, minggu kedua dan keempat setiap bulannya, dan akan dimulai pada bulan September 2020. Jadwal dapat dilihat pada halaman 3 warta jemaat ini. Aksi 2000-an Yapendik GPIB. Yayasan Pendidikan Kristen Yapendik GPIB mengadakan aksi 2000-an untuk menunjang operasional sekolah Yapendik GPIB di seluruh Indonesia. Untuk mendukung kegiatan tersebut, jemaat dihimbau dapat memberikan bantuan dana atau donasi sebesar 2.000 per jemaat per bulan. Apabila berkenan, jemaat dapat memberikan bantuannya melalui rekening Bank Mandiri cabang Gambir dengan nomor 119.008.0001157 atas nama YPK GPIB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pendaftaran katekisasi kelas reguler. Pendaftaran untuk katekisasi kelas reguler telah dibuka. Untuk orang tua calon katekisan dapat langsung menghubungi Sekretariat Gereja GPIB Harapan Indah pada setiap hari dan jam kerja. Demikian untuk dapat diterima oleh jemaat sekalian. Diakonia berupa natura. Sesuai program kerja tahun ini, jemaat yang tergerak untuk berbagi diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan berupa natura kepada penerima diakonia. Natura yang diperlukan adalah bagian dari sembako, yaitu beras, minyak goreng, gula pasir, telur, susu, deterjen bubuk. Penerima diakona berjumlah 35 keluarga. Sumbangan dapat diserahkan melalui kantor sekretariat gereja pada setiap hari jam kerja. Kateksasi masuk. Telah terdaftar dan diterima sebagai jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi 1. Keluarga Togar Sinaga Nelly Butar-Butar, beralamat di Villa Mutiara Gading 1, Blok G8, nomor 10, RT 003, RW 014, masuk dalam wilayah pelayanan sektor 5 GPIB Harapan Indah, yang menyambut dengan penuh sukacita, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati. 2. Telah terdaftar dan diterima sebagai jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi keluarga Pantas Panjaitan, beralamat di Boulevard Hijau, Blok G10 nomor 2A, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, masuk dalam wilayah pelayanan sektor 3. GPIB Harapan Indah menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat datang dan selamat mengambil bagian dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati.
GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Juga yang di rumah, mari berdiri. Di akhir ibadah ini kita simak pesan firman Tuhan, Mazmur 121 ayat 7 dan ayat 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.